Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat Pagi. datang di Studio Rakyat Mer. Manajemen Ekonomi Rakyat Digital. Masih di topik bahasan yang sama, tapi kali ini kita mau ngomongin soal reward dan punishment dalam MER. Iya. Nah, bagaimana sih Pak bentuk reward dan punishment dalam konsep MER ini? Nah, ini reward dulu deh Pak. Iya, reward dulu ya. Oke. Setiap negara pasti punya konsep reward. Pasti. Contoh misalnya. Di beberapa negara maju, saya nggak sebut nama negaranya gitu ya. Ya, karena saya juga sudah pernah ke berbagai negara, kuliah di luar negeri ya. Kemudian saya lihat di situ kalau orang yang melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar, misalnya mau bantu orang jompo, mau bantu orang yang sedang kesulitan, misalnya dia kena bencana atau apa, terus dikasih reward oleh wali kota di kota itu, dipanggil sama wali kota dan diumumkan ini bapak ini atau ibu ini telah membantu ini jadi dapat sertifikat rewardnya gitu. Betul. Plus juga mungkin ada sedikit uang saku dan sebagainya, ya kan? Betul. Contoh yang paling kecil aja lah ya, bagaimana waktu kita ingat kan bagaimana ada anak kecil yang waktu itu benderanya waktu dikerek itu upacara 17 Agustus nggak bisa naik, kemudian anak kecil itu walaupun masih sakit perut dia naik ke tiang, kemudian dia bantu petugas ngerek bendera anak SD, kalau SD atau SMP itu di NTT itu, kemudian sampailah bendera itu sampai di ujung sana. Dia kan menolong daripada kekacauan upacara. Kalau nggak nyampe di atas kan berbahaya. Artinya kalau bendera cuma setengah kan berarti setengah tiang. Itu artinya kematian atau ada bencana. Padahal ini kan enggak. 17 Agustus adalah kemerdekaan Indonesia yang harus dirayakan. Nah, ini tergugah ini si anak kecil tadi. Udah lari. Kemudian dia, walaupun dengan kondisi dia sakit perut, dia nggak peduli kematian dia mati apa enggak jatuh, enggak, dia berani gitu. Walaupun dia udah terbiasa juga sih. Tapi keberanian setelah itu dia diberi reward oleh presiden, oleh menteri, bahkan dia ingin jadi tentara, dia langsung diterima gitu aja nantinya, ya kan? Itu reward yang pasti gitu ya. Jadi MER itu juga gitu. Semakin Kak Dito membantu sebelah rumah dengan tenaga, itu kan setiap kali bantu kan kayak Kak Dito kayak di media sosial gitu loh, ngupload deh. Ini loh aku bantu nenek ini ya, kayak biasa lah. Nah, nanti kalau ditanya itu kan pencitraan loh. Ya itu terserah pencitraan atau tidak. Yang jelas Pak RT tahu bahwasanya siapa yang paling rajin ya membantu yang lain, siapa yang paling malas membantu orang lain, ya kan gitu. Pak RT di situ ada sebagai satuan terkecil ya kan, rukun tetangga ya, di mana ada 33 kakak. Itu kan akan memantau MER ini tadi, bukan memantau ya istilahnya bersama-sama pemerintah. Otomatis kan pemerintah kan nggak punya kaki tangan sampai RT. Nah kan RT kan salah satu ya kan bagian daripada desa atau kelurahan kan gitu ya Kak Dito ya. Nah ini kan nanti ada software di RT itu akan mengetahui mendeteksi, misalnya hari ini ada 10 orang membantu beras tetangganya, terus ada muncul warna merah kuning misalnya, beras dari Pak Cakti, dari Pak Dito, dari siapa lagi. Nah itu langsung tercatat di dalam sistem MER. Oh, pada hari ini ada 5 orang yang membantu, ada rezeki mungkin saya Mas Dito sebagainya. Terus kemudian 3 hari lagi mungkin saya nggak punya uang, tapi saya membantu tenaga, misalnya saya membantu mencangkul di perlahan pertanian untuk menanam jagung atau menanam padi atau apa gitu kan, bersama mungkin mahasiswa saya ataupun keluarga saya kan gitu. Nah itu juga nanti muncul di situ gitu. Nah perkara lo itu kan nggak ikhlas loh. Ikhlas itu kan urusan hati dengan Allah gitu. Kalau saya nggak mau nama saya pamer kayak gitu misalnya. Loh di dalam masjid kalau kita tahu misalnya bantu 2-3 juta kan ada cuma hamba Tuhan. Kan nggak perlu ditulis namanya, nggak ada namanya, no name. Jadi kalau misalnya dia diumumkan RT ini siapa yang membantu, dia tulis hamba Tuhan juga nggak apa-apa. Tapi negara tahu hamba Tuhan itu siapa, tahu karena kodenya pakai nomor induk KTP. Itu. Jadi misalnya Kak Dito nomor BA-nya ini kan orang tahu ngerti semua ini Kak Dito gitu, walaupun ditulis hamba Tuhan, tapi kan Pak RT-nya tahu nih Kak Dito, adminnya gitu tahu loh, admin softwarenya gitu loh. Ya itu. Jadi nanti istilahnya siapa yang paling rajin membantu orang lain. Mungkin misalnya kan ada bencana alam, tiba-tiba ada gempa bumi di Malang misalnya, kemudian ya kayak kemarin di Malang kan ada gempa bumi, kemudian membantu, nah Pak RT-nya kata saya nyaret siapa. Nah itu diklik di situ, diverifikasi bener ini bantu, kan ada buktinya. Misalnya Pak Kak Dito membantu rumah yang tertimbun, kemudian diverifikasi, oh ya aku saksinya nih,
dia bantu itu kan nggak mungkin saya bantu ternyata bohongan, nah itu ketahuan. Nah kalau Ya. kalau ketahuan bohong Kak Dito nanti kena punishment, dia akan di blacklist. Jadi dia bohong. Jadi transparansi di dalam mer ini sangat 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 utama sekali. Jadi orang yang ingin orang yang pura-puranya membantu orang yang pada nggak pernah membantu, dia akan ketahuan. Kenapa? Ketahuannya kenapa? Karena dia nggak ada bukti. Pertama nggak ada bukti ngupload foto minimal, atau minimal nggak ada saksi siapa yang sebelahnya temannya yang mensaksikan itu, ataupun minimal dia walaupun nggak bawa HP, nggak bisa ngupload, nggak bisa, minimal orang yang dibantu itu akan ngomong bener yang bantu itu Kak Dito gitu. Kan ada berbagai cara untuk meyakinkan bahwa memverifikasi gitu loh, bahwa tapi ini nggak boleh bohongan, takutnya nanti kerjasama, misalnya saya bantu Pak Anton ngomongnya, oh Pak Cakti bantu, ternyata Pak Cakti nggak bantu, jadi nanti dua-duanya ini kena blacklist. Kena blacklist artinya tidak dapat reward dan akan dihukum oleh pemerintah. Bahkan di negara, ya saya nggak sebut nama lagi, karena saya itu ada suatu negara maju. Saya kebetulan kerja di kuliah di satu negara itu, kemudian teman saya ini datangnya terlambat Kak Dito, sering terlambat, maksudnya kerjanya, kemudian di blacklist. Nah kalau dia ngelamar kerja lagi nggak bisa karena namanya udah sering terlambat. Jadi jadi ada punishment-nya. Ada punishment-nya. Jadi seluruh online itu di negara itu kalau mau ngelamar lagi nggak bisa karena sudah kedeteksi itu loh. Ya kayak dulu, zamannya dulu ya istilahnya kalau orang mungkin pernah melakukan kejahatan apa gitu misalnya, kan kedeteksi di situ gitu. Ya artinya gitu. Jadi istilahnya rewardnya itu bisa berupa ya terserah sertifikat, uang, atau kemudahan beasiswa, atau mungkin bantuan pangan atau apalah. Dan ini orang yang bantu nggak harus uang, harus orang kaya loh. Bisa jadi gini Kak Dito, orang kaya dapat poin cuma 5. Orang miskin yang nggak punya uang dapat poin 10. Kenapa? Orang miskin ini bantunya bener-bener, bantu tenaganya. Setiap hari bantu tetangganya, misalnya membersihkan air yang bekas banjir, ataupun membantu lumbung pangannya sebagainya. Rajin banget ini anak bapak ibunya. Nah sementara orang tua hanya bantu uang hanya berapa persen, yang nggak seberapa gitu loh. Nggak mau bantu tenaga, nggak mau bantu doa, nggak mau bantu senyum, marah-marah melulu orang kaya ini. Wah ini kan lagi terpaksa juga ngasih uangnya. Ini rewardnya kecil gitu loh. Nah, kan beralih tadi kan soal reward ya Pak, soal punishment Pak ya. Iya. Nanti kalau punishment itu dia lebih punishment tidak mau melaksanakan mer berarti ya Pak ya? Iya. Atau betul. Punishment dia tidak melaksanakan mer karena mer itu sudah di undang-undangan seperti sekarang undang-undang corona, setiap orang wajib pakai masker. Setiap orang wajib pakai vaksin. Ya kan? Artinya itu sudah undang-undang itu wajib. Nah, kalau bagi warga negara yang tidak melakukan masker sebagainya, ditangkap dong. Ya kan? Ya. Makanya polisi di jalan sekarang kan kadang-kadang nggak lihat maskernya mana pakai kan gitu. Ya. Sama dengan merek tadi, kamu kartu mereknya kok nggak ada isinya, nggak ada membantu apa di situ, kayak anak SD SMP sekolah itu loh, maksudnya ada kartu itu loh, kegiatan telah membantu orang lain, telah memberi beras, ya nggak ada para Pak RT, kamu nggak boleh lewat dari sini, kamu nggak boleh melamar kerja lagi. Punishment-nya seperti itu. Oke. Berarti punishment ini apakah nanti nggak menimbulkan konflik Pak di antara warga negara lo? Kan hak saya melaksanakan mer atau enggak? Nah, itu pertanyaan sangat bagus sekali. Seandainya pun jangankan mer ya. Orang sekarang saya tanya, yang pakai masker, yang banyak menentang nggak pakai masker kan juga banyak. Banyak banget Pak. Padahal itu udah merupakan instruksi dari pemerintah, ya kan? Kurang apa coba? Ya kan? Tetapi saya optimis, yakin Kak Dito, pada saat nanti mer dilaksanakan, itu saya yakin orang itu dengan terpaksa tanda kutip mau melakukan. Karena apa? Kondisinya sudah tidak ada lagi beras di pasar. Oke. Orang udah merasa kelaparan, dia terpaksa, kalau dia nggak bantu Pak RT-nya, dia nggak dapat beras. Ibaratnya kalau saya nggak bantu kerja bakti, saya nggak dapat makanan yang disediain oleh ibu-ibu PKK itu lah gitu. Oke. Kan nggak tiba-tiba saya kemudian makan nasi pecel atau nasi yang disediain, makanan dan sebagainya yang disediain oleh ibu-ibu PKK di RT itu. Kalau nggak kerja bakti, kamu siapa kok kerja, kan diusir saya. Oke. Tapi kalau saya udah melaksanakan kerja bakti bareng, entah ikut nyapu dan sebagainya, sini Pak Sakti, ini loh makanannya, kan dikasihkan, itu memang kayak gitu. Nah pada saat itu makanan nggak ada kan itu. Pasar Landung Sari, Dinoyo dan sebagainya itu nggak ada yang jualan beras. Nah orang terpaksa ya harus bantu yang lain, kalau nggak pertama nggak dapat makan, dia mati gitu loh.
Dia cuma ada dua pilihan. Mau Mati atau bantu. Mati atau bantu. Mati itu bantu. Itu. Jadi mer atau mati. Mer atau mati. Iya, artinya apa? Mer itu artinya kan zamannya Nabi Yusuf kan sudah jelas. Ini kan kita kembali sejarah. Kamu kalau membantu negara, nanti kamu dapat bagian jatah untuk dapat beras atau gandum setiap bulan. Okay. Kamu dapat 10 kilo gandum karena kamu membantu negara, yaitu tadi bagi yang kaya menyediakan lahannya, membantu modalnya petani-petani. Bagi yang miskin dia disediain negara lahan untuk mencangkul, ya kan? Begitu 7 tahun masa paceklik tidak ada air, kan udah nggak ada lagi pasar yang jualan. Yang ada adalah semua gandum itu dikumpulkan oleh negara, oleh Nabi Yusuf di Mesir itu. Di setiap kampung-kampung sudah ada lumbung-lumbungnya yang dijaga oleh tentara, gitu loh. Nah, barang siapa yang nggak mau membantu, ya dia nggak dapat jatah makan, ya mati. Kan ditanya, kamu siapa namanya? Siapa? Nama saya A misalnya. Oh, kamu datanya nggak pernah bantu gotong royong, bantu Pak RT juga nggak pernah, bantu orang kena corona nggak pernah bantu nolong itu batu di jalanan aja nggak mau. Itu gimana kamu mau dapat? Kamu nggak ada datanya ini, kamu nggak ada kartu vaksinnya ini, gitu. Iya betul. Ya kan? Jadi mau bantu apa? Mati. Ya kalau mau berontak silahkan, ya mati, nggak ada. Dan negara bersama TNI ini ya, saya tegaskan, jangan pernah takut para tentara, TNI, negara jangan pernah takut terhadap masyarakat yang apa istilahnya tidak patuh, nggak usah takut karena negara, karena apa? Ini sudah sejak zaman Nabi Yusuf kita diajarkan dalam kitab, dalam Al-Quran ada, dalam Injil aja bisa dicek juga lah, silahkan ya kan. Artinya apa? Negara itu di situ memberi kewenangan kepada tentara dan kewenangan kepada polisi dan sebagainya, keamanan dan alim ulama, ya kan, untuk menjaga lumbung-lumbung yang disiapkan oleh Nabi Yusuf. Karena 7 tahun ini nggak ada air satupun yang netes dari langit, nggak ada. Itu bayangin 7 tahun loh ya, kalau 1 tahun sih, ini 7 tahun gila banget. Dan benar-benar disiapkan 7 tahun sebelumnya. Nah, nggak tiba-tiba ada nggak, maksud, makanya itu mer ini dipersiapkan, nggak tiba-tiba ada mer. Nah sekarang kalau tiba-tiba kemudian bencana alam di Jakarta, di Sumatera, di Kalimantan, tiba-tiba semuanya kita nggak nyiapin lumbung, terus kita mati semua, berarti Indonesia ini. Waduh. Ya kan gitu. Susah ya Pak. Nah itulah saya katakan, negara, wahai pemerintah, jangan takut sama masyarakat yang menolak untuk mematuhi peraturan-aturan pemerintah. Kalau perlu dilibas, kalau menurut saya. Dan Nabi Yusuf waktu itu bisa dilihat lagi di Quran, itu memerangi atau membunuh para pemberontak yang menjarah atau mengganggu lumbungnya negara. Wong itu lumbung negara kok dijarah. Nah, kenapa para pemberontak itu? Karena dia sudah nggak punya lagi makanan. Dan ternyata di dalam datanya dia itu, para pemberontak itu nggak pernah membantu mempersiapkan lumbung tadi, nggak pernah mau bantu cangkul, nggak pernah bantu uang. Dia orang-orang kaya raya, nggak mungkin terjadi bencana alam, saya nggak mau bantu itu Nabi Yusuf, saya kan kaya raya, saya punya emas banyak, saya kan triliunan, saya kan oligarki ekonomi, saya penguasa ekonomi. Begitu nanti nggak ada hujan dari langit 7 tahun, kira-kira emasnya berharga nggak kan? Itu nggak ada. Emas dijual nggak laku, mobil dijual nggak laku, bahkan tanah dijual nggak laku. Yang laku hanya makanan. Itu. Nah, makanan itulah dipersiapkan mer. Gitu. Makanya kita dukung pemerintah, jangan takut pemerintah nanti kalau ada pemberontakan seperti zamannya Nabi Yusuf, orang-orang nggak mau patuh, nggak apa-apa, kan sudah punya data. Jadi pada saat nanti itu terjadi, kemudian waktu membagi beras gratis, ya kan dia nggak pernah bantu kan, ya nggak dapat bantuan. Contoh paling gampang lah, contoh saja misalnya itu tadi kerja bakti, ya kan nggak mungkin ya makanan dibagi kepada orang yang nggak pernah bantu kerja bakti di RT di kampung, paling gampang kan kayak gitu, ya kan tadi itu ya. Atau contoh saja misalnya anak-anak sekolah nggak mungkin dapat jatah makanan kalau dia ikut nggak bantu istilahnya bersih-bersih di sekolahnya gitu. Kalau ini nggak pernah bantu, nggak kasih makanan, ya mati. Ya karena waktu itu tuh masa paceklik di mana 7 tahun dan WHO sudah meyakini bahwasanya nanti ada kemarau yang sangat panjang, dan ini bisa kembali ke zaman Nabi Yusuf. Ini berbahaya. Dan ini serius, kita mengatakan dari mer ini harus nyiapkan sekarang gitu. Dan Pak Jokowi juga udah bilang kan, bahaya, hati-hati kelangkaan pangan. Pak Jokowi presiden udah ngomong kayak gitu, masa kita rakyat itu mau meremehkan gitu kan. Kita harus bantu pemerintah.
Baik Pak Cakti, cukup seru tapi Seru, kita ya? terbatas waktu. Oh, iya. Kita kembali nanti dengan topik-topik yang lain. Mantap. Jadi hari ini sudah banyak. Jadi hari ini sudah banyak ngomong soal tujuan Mer, kemudian misi Mer 5 dan reward and punishment. Iya betul. Tetap terus ikuti channel-channel kita di Studio Rakyat Mer. Manajemen Ekonomi Rakyat Digital bersama saya Kak Tito, MC paling kece, dan juga Pak Cakdindra Gunawan, PhD, penemu Mer yang paling ganteng ini. Yang paling ganteng rakyat Indonesia semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.